Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan mulai kelas kita pada malam hari ini. Insya Allah akan membahas tentang dunia properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang menjawab salam saya. Semoga aktivitasnya pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. segala Amin. Ya Rabbal Alamin. doa-doanya yang mungkin belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala semoga diijabah. Begitu juga Amin. dengan Amin. Ya Rabbal Alamin. bisnis-bisnis Bapak Ibu sekalian yang hari ini masih dalam tahap scale up, semoga bisa mencapai tujuan dari visi dan misinya. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar ya, karena kita tahu semuanya kehidupan kita ini jelas sangat terbatas. Kita berasal dari Allah, kemudian kita hidup untuk menyembah kepada Allah dan mati akan kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari ini harus benar-benar kita manfaatkan ya, karena hari ini adalah milik kita, hari esok belum tentu jadi milik kita. Ya, maka segala aktivitas kita harus terikat dengan hukum-hukum Allah. Ya, 80% ketika kita menjalani kehidupan ini tidak lepas dari muamalah. Itu yang harus perlu kita tekankan. Nah, muamalah ini bisa banyak sekali macam-macamnya ya. Salah satunya adalah muamalah di bagian ekonomi, khususnya dalam dunia bisnis. Ya, kemudian sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita, ya para pengikutnya, para sahabat beliau, kita termasuk anak kita, cucu-cucu kita kelak, ya semoga mendapatkan syafaat dari Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah peserta pada malam hari ini masih mengantri ya. Jadi insya Allah akan terus bertambah seperti biasanya ketika kita membuat agenda ini di malam hari, itu 50-an ke atas ya, kurang lebih 50-an ke atas. Tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ya tanda kutip mungkin masih bingung ya dalam menjalani bagaimana sih sistem manajemen dalam kontraktor yang benar gitu kan, yang tidak boncos. Begitu juga dalam dunia fikih muamalah, bagaimana menjalani bisnis kontraktor ini tidak ada akad-akad yang batal, karena kalau akadnya batal jatuhnya nanti bisa hartanya haram. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk dan menyapa pemateri ya khususnya, dan alhamdulillahnya juga pemateri spesial kita ya Ustadz Firly dan Ustadz Dandi pada malam hari ini sudah bergabung di tengah-tengah kita. Tapi kita perlu kenalan dulu nih. Ya, barangkali satu persatu sebelumnya karena masih 11 orang ya, jadi masih bisa kita interaksi untuk saling kenalan lah ya. Mungkin dari Pak Arino ya, Pak Arino tadi yang menjawab salam saya dengan sangat-sangat semangat ya. Assalamualaikum Pak Arino. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nurdianto ya. Ya, Pak Arino. Pak Arino kabarnya seperti apa Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Dari mana Pak asal daerah Pak tinggalnya? Pekalongan. Oh, Pekalongan. Pekalongan, Masya Allah, Masya Allah. Itu di background belakang itu salah satu apanya Pak? Punya sendiri atau project atau seperti apa Pak? Project ini sama kawan nih. Oh, Alhamdulillah. Berarti jatuhnya akad syirkah ya Pak ya? Oke. Berarti saat ini bergerak di bidang kontraktor ya Pak ya? Enggak juga sih. Ini baru mengenal saja sih. Kalau Oke, saya backgroundnya di lembaga keuangan sebetulnya. oke. Karena di konsultannya. Oh, Alhamdulillah. Oh, berarti konsultan ini dong. Bisa tuh nanti Konsultan debat. keuangan. Bisa nanti debat sama Ustadz Pilih. Enggak debat ya, tapi insya Allah kita mencari kebenaran. Baik Pak Ya. Arino, berarti udah mau mulai ya Pak bisnis di kontraktornya ya Pak? Ya, sudah kemarin udah mulai, cuman kan biasa ada kendala-kendala gitu kan. Oke. Kadang terkait dengan lahan, udah oke, kemudian Oke. orangnya batal dan sebagainya, biasa seperti itu. Oke. Berarti Pak Arino ikut kelas ini untuk ingin menyelesaikan masalah ya Pak? Berarti Enggak saat juga ini, sih, oh saya enggak juga. pengen mendalami saja, Oke, sharing oke. aja.
Karena saya Oke. baru mau baru mau masuk sebetulnya. Jadi biar sedikit paham tentang apa namanya, tentang properti dan tentang kontraktor dan sebagainya. Belum Baik, belum belum baik. tahu, saya belum Oh, punya belum tahu. ilmunya ini. Masya Allah. Masih Luar awam. biasa, ya, luar biasa, ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Arino. Semoga sehat selalu, semoga bisnisnya bisa segera untuk dijalanin dan tentunya profit ya Pak. Itu yang diinginkan. Siap. Ya, Profit dan makasih. berkah gitu. Amin amin. Oke, terima kasih Pak Arino. Kita sapa berikutnya ada Pak Hernandi Sujono. Assalamualaikum Pak Hernandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah. Ustadz Hernandi ya. Bagaimana saat kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah, sehat semua. Salam buat semuanya. Salam kenal. Siap, Pak Hernandi. Pak Hernandi asal dari mana, Pak? Cimahi, Bandung. Oh, Cimahi, Bandung. Masya Allah, Masya Allah. Ini berarti jalanin kontraktor juga atau seperti apa, Pak? Ya lagi belajar developer nih. Oh, baru belajar. Berarti belum jalan ya, Pak ya? Ya ada beberapa sih yang udah jalan. Kalau klasterannya sih udah jalan, klasterannya. Ah, oke, oke. Berapa berapa lama udah Pak berjalannya? Kalau klasteran udah hampir 5 tahun ya kayaknya ya, baru Oh, 5 tahun. oke, 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 oke. Masya Allah. Lumayan lama ya, Pak ya? 5 tahun. Dalam 5 tahun itu kalau boleh, Pak, tantangan atau masalah apa sih yang sering muncul, Pak? Ya di 2 tahun pertama emang kita masih kerja sama bank ya. Oke. Jadi Hmm. masih kerjasama konven gitu. Hmm. Nah dari pengalaman itu kita juga banyak belajar dari DPS. Jadi Oke. kebetulan saya masuk di DPS, Hmm. developer properti syariah. Oke. Kemudian dari situ 3 tahun yang lalu saya udah mulai tanpa bank. Masya Allah. Berarti Alhamdulillah, mohon berarti doanya. hijrah ya, Pak. Amin, amin, Ya amin. amin, insya Allah amin, amin. Alasan untuk meninggalkan yang konvensional itu sebenarnya apa, Pak? Alasan yang paling mendasar. Ya yang paling mendasar nggak ada ketenangan aja. Oke, walaupun hartanya banyak tapi nggak dapat ketenangan ya, Pak ya. Kita dapat uang ya cukup besar ya karena sekali transaksi kan rata-rata di atas 500 ya satu rumah. Betul, betul. Tapi Nggak dapat ya, nggak Masya dapat. Allah. Ya. Alhamdulillah sekarang uangnya nggak banyak, Tapi tapi tenang. punya ketenangan. Oke, Luar berarti biasa. berarti setelah ikut ini nanti hartanya banyak dan bisa tenang gitu ya, Pak. Nah, amin, 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 amin. Oke, Ini oke, oke. saya waktu itu pengen ikut waktu di Jogja itu. Oh, yang acara apa itu, Pak? Iya, yang acara Bisaroh itu kalau nggak salah kan dulu pernah ada di Jogja kan? Ada banyak, Pak, acara Bisaro, tuan rumah Iya, Bisaro kan. makanya saya pengen ikut sana tapi nggak sempat-sempat gitu ya karena Oh, oke, waktunya oke. Yang termasuk yang di spasi ya, Jakarta Pak? Yang ya. spasi ya? Yang spasi ya, Sekolah Pengelola Sirka ya? Iya, iya belum sempat Ah, juga gitu. Intinya saya insya. sekarang pengen belajar di di kontraktor lah gitu ya. Oh, iya, iya, iya. Karena saya Sepertinya, juga ah, akan pakai kan kita saat ini pakai bangun sendiri ya lah, oke. dibangun sendiri sama kita Ah, gitu kan sama in-house gitu. oke, Nah, oke. nanti ke depan karena kita punya rencana mungkin mudah-mudahan bisa lebih banyak gitu kan Hmm, ya. hmm, hmm. Tidak main di klaster lagi, kita akan mudah-mudahan bisa naik ke minimal Amin, amin, 50 amin. sampai 100 unit lah gitu ya. Amin, amin. Cita-citanya begitu gitu kan. Kita Masya PT Allah. alhamdulillah udah siap. Nah, Siap. sehingga nanti membutuhkan kontraktor-kontraktor yang syar'i gitu. Betul, 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 betul. Ya, mencari Jadi keberkahan pingin itu tadi pingin ya, Pak. banyak belajar kontraktor dulu nih. Oke, oke. Berarti Alhamdulillah. berarti udah daftar untuk agenda tanggal 26 sampai Nah, 27 itu ya, itu Pak? itu yang disayangkan saya nggak bisa gitu ya karena kebetulan waktunya nggak pas gitu ya, nggak tepat. Waduh. Yang Benar-benar menyesal gitu ya, nyesel banget gitu. Waduh, padahal posisi deket di Jakarta gitu betul, ya. Cuma betul. karena Atau bisa kita calling Ustadz Fili, Ustadz, tolong ganti tanggal. insya Allah saya kalaupun ke Jogja juga nggak ada masalah. Iya, iya. Mudah-mudahan karena udah sering ke Jogja sih kalau Oke, Jogja. oke. Insya Allah next ya, Pak ya. Ya, next, Baik, next. Insya siap. Allah udah bisa catat next. Mudah-mudahan bisa ketemu. Baik, terima kasih Pak Hernandi. Semoga sehat selalu, semoga Amin. segala yang sudah direncanakan bisa tercapai ya. Amin. Baik, kita satu lagi ya. Eh, dari Pak Hatta Hatmat. Kita sapa terlebih dahulu. Pak Hatta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bagaimana kabarnya Pak Hatta? nggak bisa on cam Oke, nggak dari apa-apa Pak. Yang penting ada sumber audionya. siap. Dari mana Pak Hatta asalnya? Saya dari Serang, Banten. Serang, Jadi, Banten. iya, Banten dari Serang. Oke, oke. Udah sama juga Pak dalam proses bangun bisnis kontraktor. Oh, belum, jadi saya baru resign belum baru lah. Kira-kira setahun yang lalu saya resign dari bank, Oh, konven sama, gitu. sama juga ya berarti posisinya dengan Pak Terus Hernandi tadi, sekarang Masya Allah. dalam 1 tahun ini saya kepikiran kok pengen belajar properti gitu. Oke. Tapi saya belum sama sekali belum mulai. Saya Hmm. pengen tahu gitu, cari ilmunya dulu. Insya Allah kalau misalnya cocok ya Insya Allah saya terjun ke sana gitu Mas. Berarti udah ada niatannya Pak ya. Niat ada, Insya Allah ada niat mah. Nah, cocok ini Pak, Nanti berarti belajar lebih lebih komprehensifnya di acara tanggal 26 sampai 27 nih. 26 Agustus. Iya, ini jadi hari ini itu pembahasan properti sepertinya menjadi pekan-pekan terakhir setelah nanti event gitu ya. Insya Allah kan Bisaro akan terus memberikan edukasi terkait fikih muamalah, bisnis manajemen ya, Oke. dan lain Oh, sebagainya. Nah itu. oke. Ya, coba nanti saya lihat dulu tanggalnya ya, Mas. Ya, siap. Apalagi dekat kan ya Pak, ke Serang, Banten, ke Jakarta kan nggak begitu Dekat, jauh ya. dekat cuma paling lama 2 jam, 1,5 jam lah. Oke, Ya. oke, siap, siap. Berarti hari ini udah banyak mempersiapkan pertanyaannya Pak ya. Karena kan materi atau judul kelas kita pada malam hari ini seputar tanya jawab ya. Jadi Ya, bakalan lebih banyak ke situ. betul. Tapi Oke. cuman gelas saya masih kosong nih, Mas. Maksudnya saya masih Harus mengosongkan. diisi kopi berarti Pak. Jadi saya pengen ngisi gelas saya dulu gitu. Iya, oke, oke. Eh, Iya sih, biasanya lebih menarik kalau langsung seperti ini ya Pak, live. Biasanya kalau udah rekaman-rekamannya itu kayaknya Iya, girohnya kurang gitu ya. betul, betul Mas, betul. Baik. Terima kasih banyak Pak Hatta. Semoga Ya, Allah mudahkan karena udah keluar amin. dari harta-harta haram itu tadi ya Pak ya. Amin, amin, Insya amin, Allah, amin. Insya Allah. Amin, Baik. terima kasih. Baik, terima kasih jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pembicara spesial ya Ustadz Firly selaku founder owner dari bisaro.id dan juga Ustadz Dandi Irawan ya yang sudah berpengalaman di dunia properti. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kelas kita pada malam hari ini tentu jelas yang paling utama niat kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kuota habis, walaupun waktu terbuang, tapi setidaknya kita mendapatkan ilmu dan juga niat karena Allah beserta pahalanya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Dandi Irawan. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini di studio yang sedang berjalan ya Ustadz ya. Ya, mohon maaf nih belum sampai rumah ini. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana Ustadz Dandi kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Dari pagi ya, Ustadz, dari pagi terus malam ini juga. Ada 2 project tadi keliling-keliling. Masya Allah, keliling-keliling. Kalau malam hari ini memberikan edukasinya ya Ustadz ya. Ya, karena besok ini kan 3 hari Jakarta, jadi sebelum berangkat dari Bandung pastikan semua project on semua. Oh, Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, berarti siap ya Ustadz untuk menjawab keresahan-keresahan untuk menyelesaikan masalah-masalah dari Bapak Dan Ibu bisa sekalian. sharing-sharing kita ya. Oke, siap. Terima kasih Ustadz Dandi, semoga Siap. sehat selalu. Sekarang kita sapa Ustadz Pilih Ferdiansa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sepertinya ada suasana baru ini. Backgroundnya Iya, ya Ustadz ya. soalnya belum akunnya baru, jadi yang lama backgroundnya hilang. Oke. Bagaimana Ustadz Oke. Pilih kabarnya, sehat? Siap, alhamdulillah saya sehat. Saya langsung dari Alhamdulillah. Studio 5 ini Yogyakarta Oh, berarti membersamai Gurunda Ustadz Dandi. siap. Berarti belum prepare untuk ke Jakarta ya Ustadz ya. Insya Allah besok pagi berangkatnya.
Nah, ini nih yang mungkin jadi penasaran kan, kok Ustadz Fili itu ke sana ke sini gitu kan. Kalau pengikut beliau di Facebook tuh selalu pasti selalu ke sana ke sini. Nah, ini besok ke Jakarta ya, Ustadz ya. Nah, ada apa sih di Insya Allah. Jakarta gitu kan. Nah, nanti Siap, barangkali bisa ketemuan gitu kan. Oke. Baik, siap. Ustadz Fili, Ustadz dan Irawan insya Allah pada kesempatan di malam hari ini ya, karena udah hampir 1 bulan ya, insya Allah Bisaro itu terus memberikan edukasi ya. Dari pertama kali Ustadz Dandi menyampaikan tentang kok bisa ya kontraktor itu pada jasa kok rugi gitu kan ya. Kecuali kalau kita jualan produk barang gitu ya. Rugi ya kemungkinan bisa rugi, bisa juga untung. Tapi ini jasa gitu. Jasa kok bisa jadi ada ruginya gitu kan. Nah, ternyata salah satunya adalah manajemen yang kurang kurang peduli soal akad-akad itu ya. Boncosnya terjadi karena akad-akad gitu. Nah, setelah itu juga Ustadz Fili banyak sekali udah menyampaikan edukasi terkait dengan akad-akad yang terjadi di kontraktor. Ternyata banyak sekali yang menggunakan akad-akad yang tanda kutip ya bisa jadi multi akad gitu kan. Antara akad jasa sama akad barang disatukan gitu kan. Nah, kemarin juga sudah sangat detail itu dibahas oleh Ustadz Fili. Nah, jadi kesempatan malam hari ini menjadi kesempatan terakhir. Wah, nggak seperti itu ya, Ustadz. Insya Allah kita akan terus memberikan edukasi ya, khususnya dari Bisyaro.id. Jadi banyak sekali ya. Kalau dihitung itu dari sejak Bisyaro berdiri, itu di tahun berapa, Ustadz? 2000 pas COVID ya, Ustadz ya. 2020. Nah, 2020 sampai saat ini 2023 itu udah banyak sekali pembicara-pembicara profesional yang telah kita undang di bisaro.id. Jadi bisa untuk follow, subscribe di channel YouTube bisaro.id. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah melihat poster desain untuk info pada malam hari ini. Pada malam hari ini insya Allah kita akan banyak ya mendengarkan keluh kesah masalah-masalah Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan diselesaikan oleh Ustadz Firly dan Ustadz Dandi. Ya kalau kita tadi ya berbicara tentang kontraktor, ternyata tadi ada sebagian dari Bapak Arino ya, Bapak Hatta yang saat ini sedang memulai untuk terjun di dunia kontraktor. Tentu semuanya harus dengan ilmu. Kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang perusahaan, ya perusahaan kontraktor itu adalah perusahaan jasa yang resikonya besar, yang pendapatannya juga bisa sangat besar. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di sini sudah banyak sekali ya yang mengikuti kelas kita dari awal sampai akhir. Nah, kesempatan malam hari ini kita akan banyak ya mendengar keluh kesah, mendengar pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian di dunia properti termasuk manajemennya dan juga fikih muamalahnya. Nah, ini kesempatan ya, kesempatan sekali lagi buat Bapak Ibu ya. Kami persilakan jika Bapak Ibu punya pertanyaan seputar dunia properti ya, seputar properti di fikih muamalah, silakan raise hand ya, silakan raise hand atau yang belum bisa raise hand bisa ketik di awal. Mungkin dari Ustadz Firly sendiri bisa memberikan mukodimah, Ustadz. Terkait kan kita udah hampir 1 bulan ini memberikan edukasi seputaran konstruksi dan juga akad-akadnya gitu. Mungkin Ustadz Firly bisa memberikan mukodimah ya, Ustadz. Ya, beberapa menit saja. Monggo Ustadz Firly. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi. Udah kayak Messi aja ya. Jumpa lagi. Bersama saya dan guru saya Ustadz Dandi Irawan di forum online untuk berbagi ilmu terutama mengenai kontraktor properti syariah ya. Nah, memang salah satu yang wajib menjadi seorang pebisnis muslim itu harus memperhatikan akad dan transaksinya. Kenapa? Karena harta haram itu bukan hanya dari sisi zatnya saja, tapi dari sisi cara perolehan itu pun bisa membuatnya menjadi haram. Jadi kalau transaksinya itu tidak sesuai syariah, itu memang akan berpotensi menjadikan hartanya menjadi harta haram. Padahal Anda sudah kerja keras. Karena bangun bisnis itu kalau bisnisnya mau besar, itu kemungkinan besar wajib kerja keras itu.
saya jarang menemui orang yang nyantai-nyantai bisnisnya besar. Salah satunya Ustadz Dandi sendiri. Saya lihat alhamdulillah bisnis beliau sudah besar, tapi memang di dunia itu sudah 20 tahun gitu loh, dan semuanya kerja keras termasuk membangun sistem di internalnya. Oke, 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 oke. Nah, makanya selain juga harus paham bisnis, harus memahami muamalah yang benar. Nah, Oke. sebenarnya dari beberapa kali pertemuan ini saya belum mengupas habis, Mas Nur. Oke. Kapan Ya, dikupasin, Sat? karena kalau dikupas habis waktunya yang nggak cukup gitu loh. Ya, ya, betul, Nah, betul. kalau mau cukup ya insya Allah besok di workshop tanggal 26-27 Heeh. ya, yang mana memang untuk workshop yang ini alhamdulillah dari timnya Ustadz Dandi yaitu dari MPC berkenan untuk berkolaborasi bersama Bisyarah untuk Oke, oke. memposisikan satu kata yang lebih detail yaitu kontraktor properti syariah, Masya yang Allah. mana Oke, oke. nanti ada pembahasan mengenai akad kurang lebih selama Hmm. 2 sesi, 4 jam kita bahas. Itu Oke. pun hanya mengenai satu akad sebenarnya. Waduh. Kalau mau nambah akad Tapi yang lain? satu akad yang vital gitu loh, yaitu Oke, mengenai oke. jasa kontraktorannya. Oke, Makanya Masya kalau Allah. Pak Hernandi Sujono tidak bisa hadir tuh, aduh Aduh. emat-emat sekali sebenarnya. Harus di-cancel kegiatan lain ini kayaknya. Ada kegiatan apa mungkin yang lebih urgent ya mungkin. Siapa Oke, tahu oke. bisa di mixing, jadi kegiatannya yang satunya tetap bisa dijalankan, ikut workshopnya juga bisa dijalankan. Oke, oke, oke. Siap. Siap, Luar begitu. biasa ya. Oke. Terima kasih banyak Ustadz Pilih. Jadi Ustadz Pilih tadi menyampaikan seperti itu ya. Tadi waktunya ya, saat waktunya yang tidak cukup gitu ya. Dan itu dari sisi Ustadz Pilihnya. Tapi sisi dari audiensnya, sisi dari pesertanya, bisa jadi ketika datang di secara offline aja itu memahaminya masih susah gitu ya Ustadz ya. Apalagi melalui Zoom gitu ya. Iya, karena majelis ilmu yang paling dahsyat itu adalah bertemu langsung di dalam majelis secara offline, Betul, betul, bukan betul, secara betul. online. Bisa Nah, foto bareng Ustadz Firly juga kan, kesempatan. oh iya dong. Ustadz Tenang Firly itu aja, udah susah dicari. tenang aja, fotonya gratis. Gratis ya. Ya, Oke. yang bayar workshopnya. Oke, 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 siap. Baik, terima kasih Ustadz Firly. Sekarang kita masuk ke Ustadz Siap. Dandi. Ya, nah ini nih yang ditunggu-tunggu karena memang spesifiknya kita ke properti. Tadi sebagaimana Ustadz Firly menyampaikan, beliau Ustadz Dandi sudah 20 tahun ya di dunia properti, dan ternyata Ustadz Dandi ya kita lihat ya aktivitas beliau sampai malam hari masih keliling-keliling proyek, artinya benar-benar serius Iya. dan usaha dan ikhtiar tidak mengkhianati hasil ya, kira-kira seperti itu ya Ustadz Firly ya. Baik, Ustadz Dandi barangkali bisa memberikan mukodimah dulu Ustadz ya, bisa juga menyimpulkan kelas kita yang udah hampir 1 bulan ini sangat banyak sekali daging semua ya. Kalau kita bisa bilang ya, kalau kata anak sekarang tuh daging semua. Mungkin Ustadz Dandi bisa menyampaikan beberapa ya kata lah seperti itu. Monggo Ustadz Dandi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, guru saya ini Ustadz Firly, udah kayak dokter beneran nih. Ada headsetnya Ustadz ya. Ya, ini saya bukan kira ini. bukan stetoskop ini. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat-sehat semua rekan-rekan. Amin. Ya, jadi saya kalau ditanya ya sama teman-teman, Kang, kira-kira apa yang langkah yang harus saya lakukan untuk belajar bisnis, apakah bisnis secara umum maupun bisnis properti, developer atau kontraktor. Saya sekarang menjelaskan, kalau dulu saya menyarankan belajar bisnis proses. Nah, sekarang saya balik, belajar dulu fundamentalnya, fondasinya. Apa itu? Fikih muamalahnya. Nah, belajar dulu fikihnya, fondasinya, baru setelah fikihnya dipahami, baru belajar bisnis proses. Karena ada kaidah al-ilmu qabla qaul wal amal. Ya, pelajari dulu ilmunya, baru kemudian kita beramal. Yang kita takutkan adalah paham ilmunya, belajar dulu bisnis proses, lalu kemudian tadi sudah menghasilkan profit, ternyata ada akad-akad yang batil. Kemungkinannya kan dua, dia untung atau dia buntung.
Kalau untung akadnya batil, profitnya jadi bahan bakar api neraka. Kalau buntung, ya dua-duanya rugi. Sudahlah rugi, akadnya juga batil, kan gitu. Tapi minimal kalau kita rugi, tapi akad-akadnya tidak batil kan jauh lebih baik. Tapi harapan kita sudahlah akadnya sesuai, bisnis prosesnya sesuai. Maka itu saya menyarankan ke teman-teman, pelajari dulu fikihnya secara umum, baru kemudian mau belajar bisnis proses silakan saja. Karena banyak saya perhatikan, ketika sahabat-sahabat pengusaha ini sukses, dia belajar dulu bisnis prosesnya, lalu kemudian setelah sukses, ada ketidaktenangan dan lain sebagainya, baru dia mempelajari fikihnya. Ternyata akad-akadnya keliru. Untuk ngerubahnya itu kadang berat. Karena sudah kadung merasa nyaman dengan hasil yang didapatkan. Untuk meninggalkannya berat. Maka itu sebaiknya pelajari dulu ilmunya baru bisnis proses. Saya ambil contoh misalnya bisnis MLM. Ya, kalau kita yang sudah belajar fikih itu kan sudah jelas dari awal itu bisnis batil. Tapi kalau dia belum belajar fikih muamalahnya, dia masuk ke bisnis MLM lalu kemudian dia mendapatkan penghasilan yang cukup besar, ratusan juta, kira-kira setelah dia pelajari di Bisaroh fikih muamalah ternyata selama ini akad-akadnya batil, kira-kira dengan mudah atau tidak dia meninggalkan bisnis MLM-nya yang penghasilannya sudah ratusan juta. Nampaknya Berat, berat sekali gitu kan berat, gitu. berat. Berat gitu. Nah, maka itu berlakulah kaidah al ilmu qabla qaul wal amal. Pelajari dulu ilmunya, fondasi-fondasinya. Setelah kemudian kita tahu bagaimana permodalan yang sesuai syariah, akad-akad yang sesuai syariah, solusi-solusi permodalan tanpa riba, tanpa bank, akad-akad syirkah dan lain sebagainya. Baru setelah memahami fondasinya itu tinggal mau belajar bisnis proses silakan. Mau belajar kontraktor banyak kelasnya, mau belajar developer ada kelasnya, mau belajar macam-macam ada kelasnya. Tapi setelah fundamentalnya itu dipahami secara benar. Begitu, Mas. Baik, baik, menarik sekali ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Kalau tadi ya disampaikan di spill sedikit, kalau bisnisnya udah triliunan, tiba-tiba ternyata ada akad yang salah, wah ini nih. Jangan sampai bisnisnya karena hawa nafsu ya, bukan mencari keberkahan. Baik, insya Allah kita masuk. saya tambahin dikit, Oke, boleh, boleh, boleh. dan kalau saat ini dia sudah punya uang triliunan, bisa dipastikan pasti akadnya salah-salah itu. Nah, kenapa gitu, Ustaz? Kenapa? Karena di iklim kita saat ini itu tidak menerapkan syariah. Oke, Maka oke, kalau oke. Anda bisa sampai kaya triliunan, kemungkinan besar pasti itu nabrak syariah. Waduh, Kenapa? Karena baru bisa kaya kalau mengikuti sistem kapitalisme yang saat kapitalisme. ini dijalankan. Betul, 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 betul. Makanya kalau salah satu guru saya nyampein Ustadz Condro, siapa pengusaha yang paling kaya? Pengusaha muslim paling kaya di Indonesia. Tutup mata aja. Pasti nabrak itu syariah. Nah, itu yang triliunan gitu loh. Nah, maksud saya jangan sampai yang sedikit juga salah gitu loh. Kan Oke, eman-eman. oke. Iya, ya. Berarti kita nggak bisa jadi orang miliarder atau triliun ya, Ustaz ya? Yang Ya punya banyak sebenarnya hartanya. bisa jadi saat ini bisa, tapi itu pasti nggak instan. Betul, 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 betul. Dan kalau mau benar-benar megang syariah, nggak semudah itu bisa sampai sebesar itu gitu loh. Betul, 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 betul. Gitu kan. Makanya saya sering nyampein, Anda pingin menjadi Abdurrahman bin Auf zaman sekarang. Heeh. Ya saya cuma ngomong, ngimpi. Itu cuma ngimpi. Nggak mungkin terjadi. Ingat, Abdurrahman bin Auf bisa sekaya itu dengan cara yang syar'i. Itu pun didukung oleh sistem ekonomi saat itu. Oke. Pada saat daulah Islam itu sudah tegak, pada saat Rasul menjadi kepala negara. Oke, 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 Makanya oke. akhirnya memang pembicaraannya itu tentang syar'i tidak. Seperti yang disampaikan Ustadz Dandi tadi. Fundamentalnya itu malah di muamalahnya. Bahkan Umar bin Khattab kan menyampaikan layabi fi sukina ilaman qad tafaqaha fiddin. Janganlah engkau masuk ke pasar kami, yaitu pasar yang syar'i, kecuali sudah mempelajari fikih muamalah. Nah, itu straight sekali Khalifah Umar bin Khattab itu melakukan hal tersebut kepada para pebisnis atau pedagang yang masuk ke pasar.
Kalau nggak Hmm. paham suruh keluar kok. Nanti diedukasi dulu. Nah, nanti Kalau kalau sudah disertifikasi, oh ya oke sudah mampu, silahkan masuk ke pasar gitu. kalau di pasar sekarang malah sebaliknya ya Sat ya. Nggak paham, ayo masuk. Biar Oke, biar oke, bisa oke. Oke, siap. Baik, baik, baik. Ya, insya Allah kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand dari Bapak Kamarudin Abu Faruk. Assalamualaikum Ustaz Kamarudin. Bapak Kamarudin, bisa untuk diaktifkan audionya. Oke, monggo. Siap, Wabarakatuh. Ustaz silakan. Firly, Pak Dendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Komarudin? Sudah Alhamdulillah ini lama banyak tidak kesibukan. join Zoom. Kemarin baru ikut karena kemarin berangkat haji Ustaz jadi ya. Oh, alhamdulillah. Semoga mabrur Lebih ya. dari sebulan. Baru berjumpa lagi lewat Zoom ini Ustaz ya. Siap. Ya, ada ini pertanyaan Ustaz. Jadi ini ada sahabat saya menawarkan ke saya lahannya dibanguni ya. Banguni ruko ya untuk 10 petak. Tapi lahannya kawan ini kan warisan dari orang tuanya ya. Dia beberapa orang bersaudara jadi pemilik. Nah, ditawarkan ke saya cari untuk membangun itu ruko ya dengan bagi hasil yang punya tanah tadi ya minta 4, yang membangun tuh 6. Nah, pertanyaannya Ustadz ini ya. Ini tadi bagi hasilnya kan 4 tadi anak yang membangun, kemudian 4 yang punya tanah ini. Bolehkah dia minta lagi misalnya di luar yang 4 tadi itu ya, karena kan dia berempat tadi kan dia untuk bersama saudaranya. Secara artinya tanah itu warisan dimiliki oleh 4 ahli waris. Ya. Itu yang mau ditanyakan. Pertanyaannya, ini tadi yang salah satu ahli waris ini bolehkah dia misalnya meminta lagi di luar tadi ini di luar haknya 4 untuk yang punya tanah. Gitu Ustaz. Ya, oke. Kalau jenengan sendiri atas pertanyaan itu bingung nggak? Itu tadi Ustaz, itu tadi pertanyaannya ya. Dari salah satu ahli waris tadi yang dikuasakan itu, Pak, kalau misalnya dia minta lagi di luar tadi bagasinya 4 kan? Apakah syar'i itu Ustaz? Nah, sekarang kan kita diskusi dulu nih. Ini punya lahan yang kemudian nanti dikapling menjadi 10. Ya, 10 kapling. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Nah, kemudian dia mencari orang untuk menjalankan bisnis di situ dengan membangun ruko untuk dijual, begitu? Dibangunkan dulu 10 ruko. Ya. Kemudian nanti bagi hasilnya adalah 4 untuk pemilik tanah, 6 untuk si pengelola. Yang membangun. Oke. Pertanyaannya, salah satu dari ahli waris yang punya hak 4 itu, yang punya tanah, meminta lagi bagian di luar tadi tentunya ke investor. Kan ini kan tadi 4 Ustaz. Ada bagiannya investor yang membangun tuh ruko, 4 yang 4 bagi pemilik tanah. Nah, ahli waris tadi ini salah satu ahli waris yang mewakili saudara-saudaranya itu meminta lagi bagian dari yang 6 itu. Ya, sebenarnya yang diskusi pertama, bisa nggak sirkah macam ini gitu loh. Gitu Ustaz kira-kira. Iya, karena kalau sirkahnya nggak bisa, ya nggak usah ngomongin bagiannya. Iya. Nah, kenapa? Karena kalau yang namanya sirkah itu harus ada bisnisnya. Ya. Sekarang saya tanya, ini bisnisnya ngapain? Jualan ruko? Iya, jualan ruko, Ustaz. Oke, berarti kan nanti yang dibagi itu profit jualan ruko. Bukan membagi 4 ruko untuk si A, 6 ruko untuk si B. Bukan begitu cara bagi hasil di dalam sirkah. Karena yang dituju di dalam sirkah itu adalah aribhu, keuntungan.
maka membagi hasil terhadap objek ruko yang dibangun itu tidak bisa. Harusnya memang membangun ruko langsung jualan ruko. Nanti baru bagi hasil dari bisnis menjual ruko. Bisa jadi bagi hasilnya 60-40. Tapi bukan membagi ruko. Oh, tidak boleh begitu saya membagi ruko. Misalnya yang punya Ya. tanah minta bagian apa dibagi untuk rukonya, dapat 4 ruko, yang membangun dapat 6 ruko. Nah, ya 4 ruko itu sebagai kompensasi akad apa? Ya, itu loh pertanyaannya Ustaz. Apa boleh Nah, sirkus seperti iya. Jadi cara kompensasi bagaimanakah untuk mendapatkan 4 ruko? Apakah itu menjadi kompensasi dari akad sirkah? Bukan, karena kalau sirkah itu yang dibagi adalah aribhu, profit sharing. Bukan membagi ruko gitu loh. Oh, iya iya iya. Oke. Padahal Nah, artinya itu yang begini harus dijual rukonya Ustaz begitu ya. iya dong. Walaupun nanti kalau salah satu pelaku sirkah, yaitu yang memiliki lahan, mau beli rukonya, boleh. Gitu loh. Silahkan. Iya iya iya. Yang mana nanti misalnya membelinya dengan utang, yang mana nanti utangnya dibayar melalui pembagian dari modalnya. Masih bisa itu. Gitu loh. Tapi ini memang advance sekali positioningnya, termasuk sekarang lahan itu harus dihitung berapa nilainya. Iya. Kemudian untuk membangun 10 ruko itu pakai duitnya siapa? Ya, oh ya, itu tadi yang investor itu Investornya. yang membangun Investornya 10 yang juga menjadi pengelolanya itu. ya. Ya, itu silahkan, tapi harus dihitung. Dan modal itu harus bisa diserah terimakan di majelis akad. Misalnya, 1 ruko habis 100 juta bangunnya. Maka mau bangun 10, berarti harus ada modal 1 M yang diserah terimakan pada saat akad. Waktu melebur bersama lahannya. Pertanyaannya, investornya yang dari sisi uang juga mau melakukan itu enggak? Karena juga nggak bisa kalau dia oke modalnya 1 M, tapi saya masukin 100 juta dulu, itu nggak bisa. Oh, gitu, Makanya Ustaz. ini nggak sesimpel itu gitu loh. Iya iya. Nah, tapi kalau pertanyaannya bisa nggak membagi hasil ruko, misalnya yang 4 buat si itu, yang 6 itu buat si investor uang, itu nggak bisa karena dalam sirkah sistem pembagian hasilnya bukan itu gitu loh. Jadi solusinya Ustaz kalau seperti ini modelnya agar Nah, itu bisa berjalan ke sirka bagaimana modelnya? ya harusnya pembagi hasilnya itu terhadap profit bukan ruko. Oh ya tidak boleh berarti tidak boleh ditentukan bahwa pegangnya 4 ruko. Dijual Nggak saja dulu. bisa. Jadi yang disepakati di dalam sirkah itu adalah nisbah bagi hasil. Prosentase bagi hasil. Pembagian dari keuntungan. Bukan pembagian dari ruko. Iya iya. Itu loh. Iya. Ya. Berarti memang dalam masyarakat ini Ustaz, banyak akad batil, kebanyakan banyak itu di Polri mana-mana seperti ini banyak termasuk di Bogor di seluruh Indonesia, Pak. Nah, Pola-pola begini itulah kenapa jadi penting datang ke workshop gitu loh. betul itu Ustaz. Memang harus Iya, sekarang jenengan ngomong, oh bisnis saya ini MM-an, oke gini. Pas ditanya, udah ngerti ilmunya belum? Belum. Pas ditanyain, mohon maaf ya, ini bukannya terus ngomongin soal jualan. Ya udah datangi majelisnya, bayar berapa? 5 juta. Wah, alasannya banyak. Padahal bisnisnya MM-an. betul itu. Jadi timpang gitu kan. Dan yang namanya bisnis itu ada investasinya, pasti itu. Nah, maka Anda itu sebenarnya mencari ilmu itu bagian dari investasi, bukan biaya. Iya. Karena akan kembali untuk diri Anda sendiri. Dan sebenarnya yang menyelamatkan Anda itu besok ilmu, bukan harta. Betul itu Ustaz. Loh, gimana? Udah kelihatan bijaksana ya saya ya? Iyalah. Kalau belum nyemplung ke yang salah itu memang gampang ngomongnya. Kalau udah Iya. nyemplung, kita juga cari dalil pembenaran. Biasanya begitu kan. Siap. Iya. Begitu Pak Oke, Kamarudin. oke. Siap. Ustaz, Terima kasih Pak Ustaz. Kamarudin. Oke, siap, Afwan.
Baik, kita masih banyak sekali waktu, itu baru satu pertanyaan ya, Ustaz, udah hampir setengah jaman ya. Kita masih punya banyak waktu, silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan seputar properti, silahkan langsung kita tanya ke ahlinya. Namun sebelum itu ya, tadi juga udah banyak sekali disinggung untuk agenda kita pada akhir pekan ini ya, insya Allah ada sedikit iklan yang akan lewat. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian yang insya Allah akan menemani akhir bulan kita. Ya tadi juga udah disampaikan oleh Ustadz Firly bahwa ini bukan mengeluari hanya cuma-cuma biaya yang dikeluarkan ya, tapi ini juga bagian dari investasi. Dan kalau bisa dibilang ketika Bapak Ibu sekalian paham terkait dengan fikih muamalahnya, investasinya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya tadi juga udah sempat disinggung Ustadz Firly, nggak boleh tuh orang yang belum paham fikih muamalah masuk di pasarnya para sahabat ya, artinya itu benar-benar tegas gitu Islam ya, tapi tidak perlu khawatir, insya Allah semua masalah yang ada di dunia ini ada solusinya. Nah, ini salah satu workshop profesional kontraktor properti syariah yang insya Allah akan diadakan di Jakarta di hotel ya, di Hotel Harper MT Haryono itu di tanggal 26 sampai 27 Agustus 2023. Nah, jamnya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, artinya di sini sangat banyak sekali ya kesempatan untuk benar-benar secara komprehensif, secara detail untuk mempelajari apa aja? Mempelajari sebelum masuk mempelajari, kita sedikit gambaran dulu ya. 2 hari eksklusif workshop mengulas detail, memberikan pemahaman dari implementasi kepada para kontraktor syariah yang ada di Indonesia. Ya karena sekarang juga udah dunia kontraktor ya, dunia properti banyak sekali, apalagi di Jogja. Di Jogja itu baik di Sleman, di Bantul banyak sekali properti-properti yang hari ini memberikan gambaran hunian yang benar-benar agar bisa nyaman, yang tentunya yaitu tadi kan banyak juga yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, berkaitan dengan sebuah proyek, maka seorang kontraktor harus memiliki kemampuan dalam skema, struktur, KPA, TDL, visibility, studi, dan strategi marketing, dan yang tak kalah penting yaitu fikih muamalah ya. Karena itulah Muslim Property Camp dan Bisyaro.id kembali mengadakan kegiatan ini, harapannya semoga ini bisa menjadi seorang kontraktor properti syariah yang cerdas, sukses, dan amanah. Ya, kenapa Anda harus ikut event ini? Pertama, pemateri adalah praktisi dengan pengalaman puluhan proyek di Indonesia. Yang kedua, alumni profesional berpotensi menjadi partner konstruksi baik di bisyaro.id ataupun MPC ya. Kemudian materi praktis dan aplikatif, bukan sekedar teori yang susah diaplikasikan. Berikutnya, networking profesional kontraktor di seluruh Indonesia dan strategi bersaing dengan kompetitor di era digital. Nah, insya Allah ini akan dibahas oleh kedua pembicara kita yang sudah hadir ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Nah, untuk investasinya seberapa mahal sih? Nah, tadi ya sempat udah disinggung juga, ngasilin profit ya ratusan juta, miliaran, bahkan ada yang triliunan gitu ya. Tapi untuk mengeluarkan budget yang katakanlah ini UMR Jogja ya. Masa nggak bisa gitu kan ya. Nah, nilai investasinya itu di awalnya 5 juta gitu ya. Untuk harga normal 4 juta, kemudian untuk early bird ya alhamdulillahnya sudah lewat ya. Alhamdulillah udah banyak sekali pendaftar yang daftar di kesempatan kelas yang akan datang ini. Nah, jadi untuk harga normalnya itu 4 juta per orang, dan daftar 2 orang sekaligus itu menjadi 5,5 juta. Ustaz, boleh nggak sih dikurangin lagi gitu ya? Ustaz Firly, boleh nggak sih dikurangi lagi? Nah, ini kesempatan buat Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah ini penawaran terakhir kita. Jadi silahkan nanti hubungi admin dari bisyara.id, akan mendapatkan harga khusus ya, dengan catatan sudah ikut kelas ini. Dengan caranya seperti apa? Screenshot aja kemudian kirim tuh ke admin bisyara.id. Izin Kak, ini saya mau ikut kelas ini dan saya udah ikut Zoom pada malam hari ini, jadi boleh dong untuk dapat harga khusus seperti itu ya. Nah, fasilitas yang didapatkan apa saja? Meeting room hotel bintang 4.
Nah, ini yang menjadi spesialnya Bisaro ya. Kalau mengadakan kelas-kelas itu pasti di tempat yang benar-benar nyaman, karena memang kenyamanan itu dalam fokus kita belajar itu sangat-sangat menentukan. Kemudian ada coffee break, lunch, kemudian juga ada Mercedes ya, kemudian ada soft copy materi, sertifikat juga. Nah, kemudian benefit apa sih yang kita dapatkan? Template perhitungan RAB konstruksi senilai 1 juta. Nah, kemarin waktu Dandi menyampaikan materinya itu banyak sekali yang bertanya-tanya bagaimana ini menyusun RAB dengan benar dan baik seperti itu kan ya. Nah, insya Allah akan mendapatkan template-nya. Nah, template 101 ide promosi senilai 1 juta, video akad-akad properti syariah senilai 1 juta, draft akad kerjasama senilai 1 juta, dan juga circle baru komunitas pebisnis muslim. Nah, materinya apa aja gitu? Apakah akad bisnis, akad-akad muamalah semua? Tentu tidak. Nah, materi yang akan dipelajari di kesempatan besok ya, insya Allah. Yang pertama adalah manajemen kontrol sistem, skema borongan kontraktor, KPI dan daily activity kontraktor, struktur kontraktor, strategi marketing kontraktor, tax dalam kontraktor, workflow kontraktor, fikih muamalah dalam kontraktor, kemudian skema ujroh dan sistem kontrol tenaga kerja, dan akad borongan kontraktor serta sistem kerjasama investor pembangunan. Nah, jadi ini kesempatan sekali lagi buat Bapak Ibu yang masih banyak pertanyaan, yang tadi juga banyak sekali yang pengen memulai usaha di dunia properti, ini kesempatan untuk bisa ikut. Ya, tadi kalau harganya 4 juta, screenshot aja acara kita pada malam hari ini, segera hubungi admin Bisaro, insya Allah akan mendapatkan harga khusus seperti itu. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih punya banyak sekali waktu. Ini kesempatan kita untuk bertanya jawab ya, untuk menjawab, Ustadz Firly menjawab, kita sebagai peserta yang bertanya. Monggo silahkan Bapak Ibu sekalian. Silahkan raise hand dan juga melalui via chat juga bisa. Atau jangan-jangan sepertinya nggak mau mengeluarkan pertanyaan, Tet. Mungkin nanti jadi kebongkar semua akad-akadnya, Tet. Ya biasanya kalau sudah bertanya terus dijawab bukannya tambah ngerti, tambah bingung. Betul, betul. Sambil pegang-pegang pakai astagfirullah gitu kan. Makanya lebih baik nggak tahu itu ya. Ini kayaknya Daripada Pak tahu. Hernandi agak gatel ini mau nanya. Boleh. Silakan Pak Monggo Hernandi. Pak Hernandi. Iya. Makasih Ustaz. Yeah. Alhamdulillah ini bisa bertemu dengan Ustadz Dandi dan Ustadz Firly, juga Ustadz Nurdianto nih, alhamdulillah ya. Ini tentu semata-mata tidak ada yang kebetulan ya, tidak ada yang kebetulan. Yakin Allah sudah ngatur semuanya gitu. Tapi saya sangat tertarik sekali ya, sebetulnya sangat ingin sekali. Karena dalam menuntut ilmu, saya sepakat tadi dengan Ustadz Firly bahwa nilai untuk menuntut ilmu itu tidak ada nilainya sebetulnya ya. Apalagi di dunia properti gitu ya. Uang 100 juta ya kecil gitu. Jadi yakinlah untuk teman-teman semua gitu kan yang memang ada waktu untuk besok, saya benar-benar sangat menyesal ini. Makanya dari tadi bingung gitu ya, karena yang datang besok itu adalah kebetulan sahabat-sahabat saya yang lama udah nggak ketemu gitu ya. Saya undang ke rumah Ustadz gitu ya. Jadi kalau saya harus meninggalkan sahabat-sahabat saya berat juga gitu ya. Karena dari Solusinya diajak, Sat. Bisa. Solusinya diajak. Iya, nah itu sekalian reuni itu kan acaranya di hotel jadi bisa iya, sekalian. Ya insya Allah lah, Siap. insya Allah nanti pada kesempatan berikut saya yakin lah, saya ingin betul-betul ingin belajar di kontraktor syariah ini gitu ya. Kalau di developer insya Allah sedikit-sedikit lah kita sudah ada belajar gitu. Jadi juga gini, ini pengalaman sedikit gitu buat teman-teman semua gitu yang memang baru masuk gitu. Ini luar biasa ya, karena dulu mungkin saya ikut apa ya? Ikut ingin bisnis di dunia properti itu nyemplung dulu gitu, Ustadz Andi ya. Nyemplung dulu ke yang nggak bener gitu. Karena zaman dulu kan saya mungkin masih ingat teman-teman semua ada buku yang namanya
Waduh, siapa ya? Lulu itu saya lupa lagi ya, karena udah lama banget gitu ya. Properti cash mesin. Ada yang pernah dengar? Properti cash mesin itu kan sebetulnya Apa itu, Pak? eh, jadi mempelajari bagaimana kita membeli sebuah properti tanpa modal gitu ya. Tapi modalnya dari mana? Dari bank. Hmm. Nah, ingin saya buat catatan buat teman-teman semua gitu kan, ilmu yang memang sangat-sangat diharamkan saja mahal, Pak. Saya ikut itu waktu itu 7,5 juta ya, padahal saya belum bisnis properti. Sama sekali saya masih buta gitu bisnis properti, sehingga saya nyemplung ke tempat yang salah gitu kan, dengan bayar yang cukup mahal waktu itu gitu. Menurut saya waktu itu cukup mahal gitu. Karena kita belum terjun di dunia properti. Jadi misalnya saya pertama kali eksekusi ini memberi kos-kosan dengan harga 500 juta, mendapatkan uang 650 juta gitu ya. Nah, dengan cara apa? Ya kita dengan cara dosa jadinya kan ya. Jadi saya sepakat dengan Ustaz Fili tadi bahwa memang benar gitu, kalau orang udah dapat triliunan, apalagi ratusan ya miliar lah ya misalnya gitu, pada zaman saat ini memang jadi pertanyaan. Karena saya dulu sempat gitu kan, sempat masuk ke dunia seperti itu. Jadi si rekening kita yang ada di bank tuh namanya digoreng, Ustaz gitu ya. Digoreng itu artinya ya diputar-putar uang kita gitu kan. Ada uang teman masuk dulu, nanti besok ditransfer lagi, masuk lagi ke saya, ditransfer lagi. Karena bank itu kan ngelihatnya adalah cash flow ya, keluar masuk uang gitu. Sehingga saya pada saat diteliti oleh bank termasuk orang yang layak mendapatkan pinjaman di angka 650 juta saat itu. Padahal harga propertinya hanya 500 juta. Gitu. Sehingga saya merasa bangga dengan dosa saat itu gitu kan ya, karena Karena membelikan ada cuannya. betul itu Ustaz. Tetapi ya tadi kepada teman-teman semua saya sama sekali tidak mendapatkan ketenangan, tidak dapat keberkahan. Jadi perasaannya tuh ingin lagi nafsu gitu Ustaz. Nafsu, akhirnya utang saya udah semakin besar dan semua habis gitu karena saya ya jual lagi aja. Akhirnya saya jual lagi semua ya kembali lagi ke titik nol. Tapi untuk ikut di kontraktor syariah ini, ya ini artinya teman-teman semua tidak perlu untuk jadi orang nggak bener dulu gitu kan ya. Melewati hal-hal Ini tersebut langsung ya. jadi orang bener gitu. Ini yang membuat saya bangga buat teman-teman semua gitu dan ingin gabung ingin banyak belajar kepada Ustaz Dandi dan Ustaz Fili insya Allah. Jenengan itu di Bandung, toh? Di Bandung, di Cimahi, Ustaz. Aduh, Ustaz Cimahi Dandi saya. aja tinggal Iya. tak pelimpangan. Main Pak, Insya ke Allah, Lembang insya Pak. Allah saya ingin ini. Iya, Johar Tanto ada yang ini kan. Nah, ini pertama kali saya belajar itu ke beliau, ke Johar Tanto. Bahkan saya termasuk orang yang paling cepat waktu itu mendapatkan mengeksekusi sebuah kos-kosan di depan ini Ustadz dan di Telkom University. Ya, Gerlong Pak. Nah, iya di sana jadi saya eksekusi kos-kosan waktu itu. Dan terus ada kos-kosan, ada ruko, kemudian ada rumah juga gitu kan. Ya udah miliar lah waktu itu ya. Udah cash flow kita udah miliar. Tapi akhirnya Allah jatuhkan juga, Pak. Udah pasti hancurkan juga, yakin itu. Kalau kita dengan cara yang enggak syar'i gitu kan, apapun yang kita punya pasti Allah akan ambil dengan cepat. Dan itu yang saya rasakan saat itu. Dan alhamdulillah saat ini walaupun baru 3 tahun belajar syariah gitu kan di developer, khususnya di developer syariah, saya belajar ke Ustadz Dwi Condro juga, sama tiap minggu saya tiap hari Jumat pagi dengan beliau, kemudian dengan Ustadz Rosid juga di DPS. Alhamdulillah saya nggak pegang uang banyak, tapi saya merasa hidup saya tenang, cukup, mau kemana aja, saya nggak ada halangan. Kemarin alhamdulillah juga bisa nggak pernah kepikiran gitu kan ya saya bisa ke Lombok dengan keluarga walaupun uang pas-pasan gitu kan ya, tapi kapan aja kita mau kemana aja rasanya sekarang ringan aja Ustaz, alhamdulillah. Walaupun uang kita nggak banyak kayak dulu gitu kan, pegang miliar-miliar gitu kan. Tapi
alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan apa ya titik ini buat saya pribadi gitu kan ya. Tapi buat teman-teman semua yang hadir di sini, ini luar biasa, ini penting banget, ini harus ikut, wajib ikut sih menurut saya ya. Kalau nilai tadi berapa? 5 juta apa 10 juta? 2 jutaan, Berani, Zat. 3, berani 4 itu. juta, 4 Oh, juta. 4 juta. Tapi Oh ya. dapat harga khusus insya Allah malam hari ini. Oh, luar biasa lah, luar biasa. Di properti ini benar uang segitu tuh. Kayaknya Pak Hernandi ini nggak cuma bisa jualan properti, jualan workshop kayaknya juga bisa ini. Atau jangan-jangan udah ada kesepakatan ini bagi hasilnya berapa nih? Waduh, enggak bener-bener saya baru ketemu ini dengan Kita Ustadz pastikan Firly, kita Ustadz baru kenal Dandi. sekarang, gitu. Iya, tapi saya Tidak mungkin ada orangnya so akrab settingan-settingan. aja kayaknya sih, so akrab Oke. aja. Tapi Siap, alhamdulillah benar Ustadz, saya kalau ketemu dengan orang-orang yang satu, anak-anak sekarang bilang satu frekuensi kali ya mungkin ya. Satu frekuensi benar-benar saya bahagia gitu kan ya. Karena saya dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang satu visi dengan kita, khususnya di bisnis syariah ini. Insya Allah lah, yakin lah saya. Bisnis ini adalah bisnis yang benar-benar bisa membawa kita selamat dunia akhirat ya. Kalau kita benar menjalankannya, Amin. saya Amin, yakin. amin, Amin. amin, amin. Amin, Masya Saya kira Allah. itu sih Ustadz dari Siap. saya. Terima kasih Mudah-mudahan banyak. saya bisa ketemu langsung nanti dengan Ustadz Firly, Ustadz Dandi, Ustadz Iya, Nurdianto Ustadz di Dandi tinggal naik dikit Saya kok. akan ke ya. Palembang nanti Oke, bisa oke, ketemu oke, Pak. oke. Langsung ke Amin. gurunya. Insya Siap, Allah, siap. insya Allah. Luar biasa ya pengalaman dari Pak Hernandi. Barangkali dari Ustadz Dandi Irawan ada tanggapan Ustadz terkait dengan pembicaraan beliau yang sangat menggugah sekali. Ya, jadi saya kedatangan tamu-tamu pengembang-pengembang yang besar juga bukan hal yang hal yang biasa lah. Bisnis mereka sudah sangat besar, tetapi bukan hanya kegelisahan, tetapi juga mengalami kejatuhan bisnis ya. Misalnya ada kalau dulu beliau founder asosiasi developer ya, konvensional. Nah, itu sekarang sudah menjadi penasehat. Beliau yang punya perumahan Bilabong di Soekarno-Hatta. Oh iya, Itu Bandung, Bilabong ya, saya Pak pernah Haji siapa itu? Beliau juga sudah 3 kali main ke tempat saya, minta bantu untuk dijual. Akhirnya ketemu sama teman-teman DPS juga, Kang Arif ya. Nah, Ya, dibantu Arif sama ya, Kang Arif. Ketua DPS. Jadi cerita beliau luar biasa. Beliau 25-30 tahun di dunia properti. Sekarang penasehat di Himpera atau di Apersi, saya agak lupa. Ya sudah sangat senior ya. Berapa 2 kali lipat dari umur. Enggak lah, saya 42, beliau mungkin 70-an ya. Itu Kita seumuran toh berarti. dia punya perumahan juga di di BSD ya, punya perumahan cukup besar yang dalam persepsi orang, kalau orang sudah punya di atas 5 hektar di BSD itu kan sudah wow gitu ya. Yeah. Tetapi beliau ke sini membawa keluarganya dengan cerita masalah beliau yang luar biasa. Jadi dibawa oleh Ustadz Siddiq Aljawi ke kantor saya, karena Ustadz Siddiq kan DSN-nya kantor kami, jadi dibawa ke sini untuk konsultasi. Dia cerita bahwa aset dia bisa jadi menyentuh triliunan, tapi hutangnya juga jauh lebih banyak. Kata dia, saya menjual semua aset saya, nampaknya mungkin hanya tersisa 2-3 miliar. Ya gitu ya, jadi luar biasa. Jadi puluhan tahun beliau berkarya di properti hanya untuk memperkaya bank saja. Setiap hari beliau bingung mencari solusi untuk membayar bunga bank. Bunga bank beliau 500-1 miliar per bulan harus dibayarkan. Apalagi itu yang harus dibayar Ustadz ya, 1 miliar ya? Betul. Itu baru bunganya saja, belum sama pokoknya Pak. Jadi ya tadi tidak mengalami ketenangan. Dalam pandangan orang kelihatan sugih kan, kata orang Jawa gitu. Tetapi faktanya luar biasa, beliau mengalami kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban. Jadi yang semacam itu sudah biasa lah, kita sering dapat kunjungan. Ada juga yang terakhir yang punya apartemen di
daerah Jatinangor, IPDN ya. Di depan IPDN itu ada apartemen. Beliau juga 2 bulan yang lalu main ke kantor, juga menceritakan yang sama bahwa aset mereka yang di di situ di jalan utama itu harus disita oleh bank, ya, dipilotkan karena tidak bisa bayar hutang. Dia cerita, dulu saya bisnis sama seperti Pak Dandi, katanya tanpa bank, tapi saya tergoda untuk pakai bank, sampai kemudian bisnisnya apartemen HRB, sekarang asetnya semua disita. Saya kembali lagi dari nol. Jadi yang seperti itu sudah biasa. Itu namanya dalam Islam istidraj, ya. Allah jatuhkan dari ketinggian sehingga kemudian kita merasakan luar biasa karena memang sudah dinasehati oleh Allah, tetapi kita bebal gitu ya. Seolah-olah tidak ada solusi berbisnis secara syariah. Maka itu di sini ya kita berkumpul sahabat-sahabat semua untuk bahwa bisnis sesuai syariah itu bisa dilakukan selama kita open minded gitu ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan sehingga muamalah tanpa perbankan bisa kemudian dijalankan gitu. Itu Mas, jadi sebenarnya banyak kisah-kisah teman-teman juga sebagaimana tadi Pak Hernandi gitu ya menceritakan ya lika-liku ya proses hijrahnya. Jadi banyaklah yang seperti, dan alhamdulillah semua teman-teman yang tadi juga sudah hijrah kemudian merintis lagi, dan mudah-mudahan kembali bisa hidup lebih tenang lagi, lebih berkah. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin. Baik, Kita terima belum kasih bahas banyak. tenis nih kayaknya. Kita baru cerita-cerita. Ini kayaknya Sepertinya cerita ini. malam ini forum curhat sih, Ustaz. Betul, betul, betul. Curhat membawa berkah, Ustaz. Amin, amin. Ya bisa jadi udah terselesaikan semua masalahnya, Ustaz. Iya, sebenarnya mungkin yang ikut kelas malam ini tuh udah kepikiran solusinya ikut workshop ini, gitu. Cuman ya itu ada kendala-kendala itu kan. Oke. Siap, Ya, siap. oke, kita masih banyak sekali waktu bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan, silahkan ya. Jangan ragu, jangan malu untuk menyampaikan masalah-masalahnya. Insya Allah langsung diselesaikan pada ahlinya. Monggo dari Pak Abi Wildan, Pak Nur Alam, saya sapa satu-satu dulu nih, Ustaz, biar ada suaranya, Ustaz. Jangan-jangan ini nanti kita nge-zoom cuma berempat. Ustaz Erlandi aja. Monggo kita cek dulu. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Yang lain. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yakin masih Baik. pada semangat ini semuanya, insya Allah. Oke. Hadir Pak Ustadz. Monggo Pak Hatta, jika masih ada pertanyaan terkait dengan properti syariah, ini kesempatan ya, insya Allah kesempatan buat kita semua yang juga tadi seperti Pak Hernandi belum bisa hadir ya, insya Allah jika ada kesempatan bakalan ikut ya Pak Hernandi ya. Ya, pasti. Oke. Nah juga nggak Pasti. masalah gitu ya. Kita juga nggak masalah yang belum bisa hadir ya karena terjadwal yang lain atau agenda yang lain. Ini kesempatannya ya untuk bertanya langsung kepada Ustadz Firly dan juga Ustadz Dandi ya, insya Allah. Ya karena saya baru tahu juga ya, ternyata ada kontraktor syariah gitu. Bener, saya baru tahu. Akad-akadnya insya Allah ya Pak ya, karena banyak sekali. Sebenarnya gini Pak Hernandi. Ya. Jadi kayak kemarin ada forum kajian di sini. Alhamdulillah saya bareng sama guru-guru lain juga menyampaikan. Nah, salah satunya itu ada namanya Ustadz Andika. Nah, beliau itu memang kegiatannya di branding. Jadi konsultan branding, tapi beliau menyampaikan kami konsultan branding syariah, dia bilang gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, terus beliau menyampaikan kenapa kok ada syariahnya? Karena syariah saat ini belum diterapkan. Ya. Makanya dijudulin. Nah, karena kalau syariah itu sudah diterapkan, nggak ada itu konsultan branding syariah. Contoh, beliau ngasih contoh gini. Coba kalau jenengan ke Madura, ada nggak tulisan warung sate Madura? Kalau di Madura, nggak ada. Adanya kan warung sate ayam gitu kan. Bukan warung sate ayam Madura. Kenapa? Karena sudah di Madura. Rumah makan Padang. Kalau di Padang, ya cuma rumah makan aja. Kenapa? Karena sudah di Padang. Nah, sekarang properti syariah
kontraktor syariah. Nah, kenapa? Karena memang syariah ini belum diterapkan, makanya dijudulin. Nah, tapi juga jangan sampai, ya alhamdulillah kalau mau sudah beralih ke syariah, tapi juga jangan sampai salah implementasinya karena belum mempelajari syariahnya. Dan mohon maaf, masih banyak teman-teman di luar yang alhamdulillah sudah mengkonversinya, tapi penerapannya masih salah gitu loh. Iya. Nah, itu malah khawatirnya jadi semakin bermasalah. Nah, yang dikhawatirkan lagi itu nama syariahnya yang jadi jelek. Apa saya kemarin beli di properti syariah zonk juga, ya Bang. Mana developernya sekarang juga udah hilang. Nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Nah, seperti itu. Makanya buyer pun itu idealnya juga paham. Begitu. Monggo loh, kalau ada yang masih mau tanya jawab, kalau enggak kayaknya Ustadz Dandi udah agak capek juga termasuk saya untuk Prepare ya, Ustadz? persiapan besok iya ke Betul. Jakarta. Enggak. Ya, namun sebelumnya barangkali tadi saat Ernandi juga lupa ya Ustadz ya. Untuk investasinya berapa, insya Allah kita ulangi sekali lagi ya. Untuk Siap. kelas kita workshop profesional kontraktor properti syariah chapter Jakarta, insya Allah akan kita laksanakan pada, wah ini tidak bergerak. Sebentar. Nah, kita adakan di tanggal 26 sampai 27 Agustus dan insya Allah Ustadz Firly besok berangkat ya Ustadz ya, ke Jakarta ya Ustadz ya. Jakarta, kemudian agendanya di jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, ini ya, insya Allah kita sudah tahu lah siapa-siapa saja pemateri kita yang akan mengisi workshop kontraktor tersebut ya. Nah, ini materinya manajemen control system, skema borongan kontraktor, KPI, daily activity, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk investasinya ya harga normal 4 juta per orang. Kalau ngajak satu lagi jadi 2 orang, jadi 5,5 juta untuk 2 orang. Tapi jangan khawatir, untuk malam hari ini silakan screenshot kelas kita pada malam hari ini, sampaikan langsung ke admin bisara.id biar mendapatkan harga khusus. Ya, insya Allah bakal ketemu Ustadz Firly dan Ustadz Dandi, dan jangan lupa untuk tanda tangan langsung pada penghulu syirkah. Iya. Baik Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih ada beberapa menit kesempatan untuk tanya jawab ya seputar properti dan fikih muamalahnya. Monggo silahkan. Kalau tiada, biar saya lagi kembali ya, Mas. Boleh Kamarudin. Pak, boleh silakan Pak. Ini yang lain juga mungkin masih ragu Pak untuk bertanya. Nah, masih untuk Ustadz Firly ya. Misalnya Ustadz, ini kita bersirka dengan lahan ini ya. Bisa ke misalnya ini ya, ada yang membeli lahannya, kemudian yang punya lah berat ya, masuk beroperasi ya dengan memperhitungkan itu anunya. Misalnya bagaimana caranya model sirkanya kalau yang punya lah berat itu untuk yang misalnya dipersewakan itu menjadi pusat sirkah ya. Jadi gitu kira-kira Ustadz Firly pertanyaannya. Audionya belum aktif, Tat. Afwan, tadi coba diulangi pertanyaannya Pak Komarudin, saya agak belum memahami. Jadi, Iya, sirkah ada lahan. Nah, jadi ada yang beli lahan. Kemudian lahan itu kan butuh pengolahan lahan. Nah, ada yang punya lah berat. Nah, untuk menentukan sebagai sirkanya ini Ustaz ya. Saya sewa dunia ya. Ini kalau misalnya Ustaz begini. 1 hektar. Kemudian tiba-tiba di perjalanan bertambah lagi jadi 2 hektar misalnya ya. Di awal tadi cuma 1 hektar ya. Akadnya dihitung bahwa akadnya ini sampai selesai 1 hektar itu sekian nilai nunya. Nilai sewanya. Terus katakan disepakati misalnya sewa
penyertaannya itu dari sewa itu anggaplah misalnya 1 juta sampai selesai ya. Terus di perjalanan bertambah lagi luasnya lahan. Mana ini Ustadz itu? Apa? Ya, jadi begini yang harus dipahami kalau dia masuk ke dalam syirkah. Jadi kalau di dalam syirkah itu pelaku akadnya cuma 2 potensinya. Kalau enggak pengelola itu pemodal. Potensinya cuma 2 ini. Nah, kalau pengelola itu amalnya. Kalau pemodal itu modalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, tanah itu mau dijadikan modal atau disewa? Iya. Gitu Oh, dia harus loh. Kalau disewa, tanahnya itu tidak bisa dijadikan modal, termasuk alat berat tadi. Kalau dia mau masuk jadi modal, ya alat beratnya jadi pindah kepemilikan, melebur menjadi milik syirkahnya, bukan nilai sewanya. Begitu loh. Maka menggunakan nilai sewa sebagai modal itu tidak sah. Nggak boleh ya. Ya. Nah, kalau dari sisi amal ya berarti amalnya. Nah, pertanyaannya dia mau jadi pengelola atau pemodal? Gitu loh. Kalau mau jadi pengelola ya berarti karena amalnya. Silahkan. Nah, cuman amalnya kan nanti ngelola untuk kegiatan bisnis. Nah, bisnisnya apa? Oh, pakai lahan. Lahan ini akadnya apa? Nah, terus kalau dia mau jadi pemodal, harus memasukkan harta sebagai modal, bukan dengan nilai sewa. Oh, iya. Berarti Nah, disewa kalau saja. pembahasan syirkah itu memang luas, Pak. Iya. Dan kalau nanyanya sedikit-sedikit itu malah nambahi bingung. Jadi kalau ada orang, yuk kita syirkah. Oke, syirkah itu cuma bisa masuk dari 2 sisi. Mau amal pengelolaan atau modal. Iya. Oke. Misalnya, saya mau dong syirkah Anda. Oke, Bapak mau masukin modal berapa? Wah, saya kalau modal nggak punya, Pak. Oh ya udah, mau ikut ikut ngelola bisnisnya? Wah, saya kalau bisnis nggak paham. Wah, itu tendang aja, itu nggak bisa masuk ke syirkah. Mau ngapain? Ngelola bisnis nggak bisa, masukin modal juga nggak, lah mau ngapain gitu. Nah, walaupun pengelolaan bisnis, kalau pengelolanya banyak, bagi-bagi tugas itu boleh. Nah, yang tadi untuk kasus ini kan yang kita pertanyakan dulu, lahannya kok sewa, nggak sah jadi modal. Alat beratnya kok sewa, nggak sah jadi modal. Maka dia tidak bisa masuk ke dalam syirkahnya. Jadi lebih baik hubungannya bukan syirkah gitu. Saja. Sewa menyewa saja atau jasanya. Ya, tinggal pemilik lahan itulah yang memiliki bisnisnya nanti. Nanti menyewa si yang punya alat berat itu. Nah, berarti akadnya ijaroh bukan syirkah. Harus ya. Siap. Begitu Pak Komar. Ya, syukur ya sekali. Siap. Afwan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamarudin atas pertanyaannya dan juga Ustadz Firly Ferdiansyah. Ya, sepertinya Ustadz Firly juga harus prepare untuk berangkat besok pagi dan Ustadz Dandi juga harus prepare ya Ustadz, apalagi tadi baru keliling-keliling. Dandi itu loh, keliling-keliling itu loh. Ini aja untung loh, alhamdulillah istrinya baru 1. Kalau 2, wah semakin sibuk sekali gitu loh. Wah, ini pembahasan lain ini, udah fikirnya udah beda. Pembahasan lain ya. Oke. Siap. Baik, alhamdulillah karena tidak ada lagi pertanyaan, barangkali Ustadz Dandi untuk closing statement ya, barangkali ada kata-kata yang ingin disampaikan buat kita semua yang mau terjun ke dunia properti, bisa Ustadz Dandi disampaikan. Monggo. Ya, bagaimana tadi saya sampaikan bahwa sebelum kita terjun ke bisnis itu ada baiknya kita pelajari dulu fundamentalnya, fondasinya dulu. Nah, ketika fondasinya kita anggap sudah paham, dari sisi permodalannya sudah paham, dari sisi akad-akadnya sudah benar, baru kemudian kita belajar tentang bisnis proses. Nah, bisnis proses di properti ya, ini kita bicaranya konteksnya kontraktor. Ada kontraktor, ada developer. Saran saya untuk teman-teman developer, karena core kompetensinya adalah di konstruksi, maka seorang developer idealnya harus paham tentang konstruksi. Konstruksi itu adalah pembangunan. 70% biaya di developer itu adalah biaya produksi.
ya, konstruksi. 70% biayanya. 30% meliputi biaya operasional, tax, marketing, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa mengoptimalkan bisnis kita kalau pemahaman konstruksinya juga belum optimal. Nah, sehingga harapannya dengan mempelajari konstruksi ini, baik kontraktor, terutama developer, harapannya nanti di developernya bisa merencanakan pekerjaan itu secara baik dan efisien. Gitu. Untuk kontraktor, tentu harapan kita ketika dia memahami bisnis proses yang benar, ya kita punya standar keberhasilan. Apa itu standar keberhasilannya? BMW. Sukses B, sukses biaya, sukses mutu, dan sukses waktu. Sehingga harapan kita bahwa ketika proyek kita jalankan sebagai kontraktor, bukan hanya sukses konsumen kita merasa puas terhadap hasil pekerjaan kita, yaitu sukses mutu, tetapi juga sang kontraktor harus untung. Karena ada yang alumni-alumni kita tanya, gimana proyeknya, jalan nggak, lancar, konsumennya puas, ada untung nggak, itu masalahnya kan gitu. Jadi apa gunanya kalau kemudian nggak ada untung kan gitu ya. Kalau untuk awalan oke lah gitu ya, tetapi kalau seterusnya tidak ada untung tentu ini bukan sesuatu yang kita harapkan. Maka itu harapan kita bisnisnya benar dengan pelajari fondasinya, lalu kemudian harapan kita berbisnis ini kan kimahnya adalah kimah madiyah, mendapatkan keuntungan, bukan kimah insaniah. Kalau kimah insaniah jadi NGO saja kan gitu loh. Jadi filantropi saja gitu, tidak usah berbisnis gitu. Maka itu kalau mau terjun di bisnis maka harus memahami bisnis proses secara baik sehingga tujuan daripada bisnis yang kita harapkan mendapatkan nilai keuntungan atau nilai materi bisa kita raih dengan cara mempelajari bisnis proses itu secara benar. Mempelajari apa? 3 biasanya, bisnis proses, lalu kemudian manajemennya seperti apa supaya kemudian bisa lebih optimal, dan kemudian bagaimana memasarkan produk kita itu kaitan dengan branding, selling, and marketing. Nah, di kelas kontraktor itu nanti kita pelajari semua gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang kegiatan kita bermitra dengan Bisyarah, sehingga saya biasa bahas bisnis prosesnya, Ustadz Firly bahas fundamental. Di bisnis proses saya membahas 3 hal, yaitu bagaimana bisnis prosesnya supaya efisien, efektif, ekonomis, dan lain sebagainya. Bagaimana bicara manajemen keuangan, ya, manajemen SDM, membuat KPI, dan bagaimana memasarkan jasa kita, BSM. Sehingga harapan kita fundamentalnya benar, bisnisnya juga benar, sehingga nilai yang kita ingin raih, yaitu qimah madiyah, bisa kita dapatkan. Begitu, Mas. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustadz Dandi atas closing statement-nya. Berikutnya dari Ustadz Firly Ferdiansah, kami persilakan untuk closing statement kita pada malam hari ini. Ya, intinya kalau Anda belum memasuki majelis fikih muamalah, maka dipertanyakan kalau jenengan itu pebisnis muslim gitu loh. Karena yang namanya muslim itu yang menjalankan syariat Islam. Dan tidak mungkin gitu loh. Sebenarnya bisnis yang berkah itu yang bagaimana toh? Udah pasti yang diridhoi oleh Allah gitu loh. Karena nggak mungkin Allah itu ridho, nggak mungkin Allah memberikan keberkahan kalau Allah nggak ridho gitu. Nah, terus bisnis yang bagaimana yang diridhoi Allah? Ya udah pasti bisnis yang sesuai syariat Allah. Nggak mungkin ada bisnis tidak menggunakan syariat Allah kok diridhoi, itu nggak mungkin. Nah, terus berarti menjadi wajib nggak bisnisnya harus sesuai syariat kalau Anda inginnya berkah? Ya jadi wajib dong. Nah, pertanyaannya bagaimana Anda tahu bisnis Anda sudah sesuai syariah? Ya udah pasti mendatangi majelis ilmunya. Nggak mungkin Anda tuh tahu 1 tambah 1 kalau dulu itu tidak pernah mendatangi majelis tambah-tambahan waktu kecil. Maka kalau ada pertanyaan, siapa yang ingin bisnisnya berkah? Pasti semua jawab saya gitu kan. Pas ditanya, sudah pernah mengikuti majelis fikih muamalah? Belum. Maka itu pertanyaan dan jawaban yang tidak sinkron. Nah, silahkan, majelis itu banyak. Nggak harus melalui kami. Tapi insya Allah kami ada agenda yang insya Allah tidak hanya membahas mengenai muamalah atau fundamentalnya saja. Karena untuk mencapai profit itu juga harus punya ilmu bisnis. Nah, insya Allah workshop ini all in gitu.
Jadi insya Allah selesai dari workshop dipastikan tambah puyeng, jebret, waduh, ternyata profit saya sebenarnya bisa lebih tinggi di waktu-waktu yang lalu, dan insya Allah yang syar'i gitu kan. Hmm. Jadi akhirnya dia megang kepalanya dan menyesal, kok nggak dari dulu saya ikut workshop ini begitu. Oke. Siap, Siap. Ada lagi Ustadz Billy? oke, sampun. Baik, jazakumullah khairan dari untuk pembicara spesial kita pada malam hari ini Ustadz Philip Ferdiansa dan Ustadz Dandi Irawan, dan juga kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah Bisyaro akan terus memberikan edukasi terkait dengan bisnis, terkait dengan fikih muamalah, karena tujuan bisyaro.id adalah apa Ustadz? Menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram. Baik, jazakallah khairan Ustadz Fili, Ustadz Dandi, insya Allah kita akan ketemu kembali untuk membahas seputar dunia bisnis. Demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullah khairan Bapak Ibu sekalian. Semoga aktivitas kita pada malam hari ini dinilai sebagai amal soleh yang insya Allah akan menjadi harta yang berkah ya insya Allah ketika kita menjalankan bisnis. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Yanandi, Matur Pak suwun. Kamarudin, Matur siap. suwun. Matur nuwun, Ustaz Ustaz Dandi. Dandi. Terima kasih. Sehat-sehat, nggih. Insya Allah besok ketemu. Pak Irwan, Mas Nur Arudin. Alam, Matur siap. nuwun. Siap, Mudah-mudahan terima bisa kasih. ketemu